Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'da fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ada perasaan yang beda enggak hari ini? Ada? Boten? Anyes? Enggak. Semaksud gini. Hari ini kayaknya usia tahun 1444 Hijriah tinggal 5 hari lagi. Berarti 1 tahun nih kita sudah melalui tahun 1444. Berarti nek kerasa gitu. Tadi kan saya tanyakan terasa apa enggak. Nah, ini tinggal jane nek kerasa kudune kerasa. Umure tambah tua. Boten kraus? Boten kraus? Kayaknya ora ya. Soalnya kalau kita mungkin tengok perubahan angka 1444 jadi 1445 kayaknya biasa-biasa saja. Ora kroso. Tapi kalau kita mungkin berbicara fisik, jane kadang mulai kerasa. Raine wis mulai pating bridut. Gini Pak Mboten? Remane sing wingi-wingi esih cemeng suwe-suwe pripun? Meletik. Muncul putih di sana sini. Boyoke kadang wis mulai pegel, gulune mulai kaku, sirahe kadang kerasa mumet, sikile sering anyes jere asam urat. Tanda-tanda nopo? Tua. Ning cok ora kerasa. Soalnya nopo? Jiwane rasane tesih 17 tahun terus. Padahal wis pensiun. Rasane pripun? 30 tahun terus dan seterusnya. Nah, padahal Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, dengan bergantinya hari berarti ada bagian tubuh kita yang lepas dan tidak akan pernah kembali. Dengan bergantinya tahun berarti jatah umur kita di dunia justru semakin berkurang. Untuk itulah di kesempatan sore hari ini, karena kayaknya tinggal 5 atau 4 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 1444 Hijriah dan kita akan berganti ke tahun 1445 Hijriah. Saya ajak, yuk sore hari ini muhasabah. Napa? Muhasabah sih napa? Muhasabah sih napa? Ya, nek secara bahasa artinya etung-etungan. Tapi yang kita maksud muhasabah itu apa? Mawas diri. Bahasa Jawanya apa? Mawas diri. Ngilo, bercermin, evaluasi, introspeksi. Perjalanan kita 1 tahun di tahun 1444 itu kados nopo ketinggalan kalau wingin iku. Karena hari ini mungkin ya introspeksi ya. Karena mungkin hari ini sama, ya, pedagang, pengusaha juga sedang etung-etungan badi apa ora bisnisnya dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau panjenengan bisnis kali sinten?
bisnis kali Gusti Allah. Sing didol napa? Sing didol napa? Amal-amal. Kinten-kinten kula panjenengan nek umure setahun niku kudune amale tambahe sepinten, kudune tambahe pahalanya berapa dan seterusnya. Umure setahun kok ganjarannya malah ora tambah, sing tambah berarti laba apa rugi? Rugi. Nah, muhasabah, kita muhasabah. Okay. Kenging nopo kok kedah muhasabah? Jane siniku mboten namung kudune setahun sepisan saben dinten nggih kula panjenengan dipun dawuhken muhasabah. Nah, salah satunya kita cobi nindakaken napa ingkang dipun dawuhaken dening Umar bin Khattab niki. Dalam satu riwayat dipun ngendikaken kados niki. Umar niku pun nate ngendika niku. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kok kalimatnya kok unik temen gitu kan? Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kok ini dihisabnya kok 2 kali sih? Gimana ini maksudnya? Baik. Hisab pertama di sini kok dipun dawuhkan menghisab diri, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian. Ya berarti ketika di dunia ini kudune kula panjenengan niku banyak introspeksi, banyak muhasabah, banyak melakukan evaluasi. Qabla an tuhasabu, sakderenge sira kabeh benjing bakalan dihisab. Dihisab kapan? Sakderenge kula panjenengan benjing dihisab. Dihisab teng pundi? Gimana? Kapan? Benjing teng dinten kiamat. Karena salah satu inti daripada iman kepada hari akhir adalah seseorang yakin bahwa dirinya hidup di dunia pasti akan mati kemudian jadi hancur tulang belulang jadi tanah, ening benjing bakal dihidupkan kembali. Kangge nopo? Tadi untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita perbuat dalam kehidupan dunia. Mila Umar ngendikaaken sakderenge dihisab, ayo kadang-kadang menghisab diri. Wa tazayyanu lil ardil akbar, ayo hiasi amal-amal kita dengan amal-amal yang bajik sebelum disodorkan kepada Al-Akbar. Al-Akbar niku sinten? Allah yang Maha Besar. Saniki mumpung tasih gesang, yuk pokoknya hidup kita, umur kita, waktu kita kalau bisa dihiasi dengan berbagai amal kebajikan. Nah, Umar niku lajeng ngendika, wa inna ma yahiful hisabu yaumal qiyamati, sak temene tiyang sing benjing teng dinten akhirat niku enteng hisabe. Pengen enggak jadi orang yang ringan hisabnya besok pada hari kiamat? Pengen? Karena kita senantiasa berdoa, dongane kepripun men dimudahkan hisabnya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Gimana? Allahumma hasibni hisaban yasira. Gimana? Artinya apa? Artinya apa? Allahumma ya Allah hasibni, hisablah daku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, sing gampang, sing enteng. Ini salah satu keinginan kita itu. Kita yakin bahwa besok kita akan dihisab, tapi kita berharap termasuk orang-orang yang dimusahkan hisabnya. Kenapa? Menukisal hisaba yahlik, sapa wonge kok teng hisabe diabotke, dibantah, dipetentang, yahlik mesti binasa, mesti disiksa. Nah, kita tidak ingin masuk kategori yang mendapatkan hisab yang buruk. Nah, ternyata Umar ngendika, wa inna ma yahiful hisabu yaumal qiyamati, sak temene tiang-tiang sing badhe pikantuk hisab sing enteng benjing teng dinten kiamat, alaman hasaba nafsahu fid dunya, itu akan diberikan kepada orang yang banyak menghisab dirinya dalam kehidupan dunia. Oh, berarti nek kula panjenengan sering menghisab diri, muhasabah, introspeksi, benjing teng dinten kiamat dihisab dengan hisab yang mudah, dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi siji ndonga, tapi juga harus banyak introspeksi, banyak mawas diri, banyak muhasabah. Dongane nopo? Wow. Allahumma
hasibni hisaban yasira. Plus sering introspeksi. Nah, ini dawuh Umar kados niku. Lah kadang sing dadi masalah wong niku kadang niku mboten ngertos lah introspeksi apa ya sing diintrospeksi nih gitu kan. Hari ini kita bahas apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita itu bermawas diri. Insya Allah poin-poinnya ini harapannya menjadi perenungan bagi kita nih. 5 hari terakhir di tahun 1444 Hijriah. 5 hari terakhir di bulan Dzulhijjah ini. Karena kayaknya kita akan segera berpindah ke tahun baru. Tahun berapa? 1445 Hijriah. Kita akan berpindah kepada bulan baru. Bulan apa? Bulan apa setelah Dzulhijjah apa? Muharram apa Sura? Sura apa Muharram? Ya Sura ya Muharram pada baik. Cuma Muharram itu istilah dalam Islam. Sura ya mungkin guys biasa kita kenal dalam tradisi Jawa ya ngesuk bulan Sura. Senang ketemu bulan Sura? Senang ketemu bulan Sura? Oh, naik Pak Mismat senang. Sebab kondangannya wis mulai prei biasa nangger Sura gitu. Angger besar tak kita lagi perpegan kondangan baik gitu kan. Pokoknya sebenarnya wisata teratak jere gitu. Wisata teratak gitu. Oke, kaum muslimin dari sedekah. Kita berharap andai besok masih ketemu dengan tahun 1445 Hijriah, kita berharap tahun besok menjadi tahun yang lebih baik. Siap? Kepripun nek benjing tesi pinanggih tahun 1445 harus menjadi tahun yang lebih baik. Lah carane kepripun? Lah hari ini kita evaluasi dulu tahun 1444 seperti apa. Oh, setelah dievaluasi oh gimana sing kurang. Lah ngemben ngasuk nakakuasi ketemu tahun 1445 kudu lebih main-main. Lah apa yang harus kita evaluasi? Satu ini, kita mulai dari sini. Satu. Tahun 1444 Hijriah kalau wingi atau niki kinten-kinten sudah seberapa sih kita semangat di dalam mencari ilmu agama. Pun semangat nopo dereng ngone ngaji golet ilmu agama. Ini perkara penting nih, perkara penting. Karena tidak sedikit orang hari berganti hari, tahun berganti tahun, saya tua, ajek, ora nana perubahan kaitannya dengan ilmu agama. Kenapa? Merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan. Gitu kan? Ora gelem ngaji maning, ngaji ya gemen dong zaman cilik, ngaji turutan, ngaji ngapalna dan seterusnya. Bareng pun ya pun kita tidak pernah belajar lagi. Kita evaluasi. Syukur semakin sepuh semakin ngertos ilmu sing bentenaken tauhid sing kados napa syirik sing kados pundi. Ilmu tentang tauhid. Syukur kita mengilmui tentang ibadah-ibadah pokok. Sekalipun wudu saben dina jangan-jangan kula panjenengan niku dereng nate nyinaoni babagan ilmune wudu niku kados pundi, secara fikihnya jane kados napa, sing wajib sing pundi, sing sunah sing pundi, sing rukun pundi. Kalau bisa urusan bersuci saja, urusan wudu kita ilmui. Masa umur wis nganti 50 tahun 60 tahun malah hurung ngerti adus wajib adus junub carane kepripun. Ada yang belum tahu? Padahal bojo wis 20 tahun orang ngerti nek jebulana mandi judulnya mandi wajib. Nah ini kan karena saking menganggap remeh urusan ilmu agama. Syukur diilmui melih babagan salat. Butuh dievaluasi lagi napa mboten? Butuh. Jangan merasa kau gemen salat wis ana 50 tahun kau gemen ya kayak gini. Jajal didandani mbok enten sing kurang. Baik dari sisi kaifiahnya, baik dari sisi mungkin bacaannya. Sering kami sampaikan kan. Jangan-jangan dulu kita 40 tahun yang lalu pertama kali kita sholat orang ngerti donga tahiyat artinya apa. Siki sholat wis 40 tahun ya tetep urung ngerti tahiyat niku artinya nopo. Ada yang kayak gitu? Walau jebul kabeh. Di sinauni lho kono pelajaran SD siki nyong wis tuwa ya isin. Alah, ini perkara penting urusan sholat itu.
diilmui tentang puasa, diilmui tentang zakat dan seterusnya. Syukur tentang bacaan Quran kita juga seperti itu, Pak. Ngaji nih coba. Oh, kegemian wis yang maca Quran siki jajalah tambah tok ngaji tahsin. Mbok jangan-jangan makhraj hurufnya itu belum pas. Mbok jangan-jangan selama ini sing kudune diwaca dawa malah diwaca cendek, sing kudune ditahan berdengung ya orang ngerti dan seterusnya. Tingkatnya tambah umur kalau bisa bacaan Quran kita juga semakin bagus. Ora ajek baik. Engko nek wis bacaannya semakin bagus, oh jajalah nyong kudu yang mudeng setidaknya kinang ayat ki jane artine nopo. Baca terjemahannya yang merupakan tafsir. Ya, sehingga nanti mudeng oh jane ana perintah iki, jane ana larangan ki, jane ana tulada akhlak kados niku dan seterusnya, setidaknya kita tahu globalane. Sinau. Amilane mboten cukup ngaji kok enggane dina Jumat tok. Oh, Selasa latihan bacaan, oh ternyata Rebo mungkin latihan tafsir, oh mungkin sinau fikih, oh mungkin sinau itu dan seterusnya. Coba kita evaluasi, sudah seberapa semangat kita belajar ilmu agama. Termasuk nanti urusan tentang muamalah, oh jane dol tinuku men sah kepripun, utang piutang men mengko dadi sing celametaken kados pundi dan seterusnya. Semua ada ilmunya. Sudah seberapa semangat kita di dalam menunaikan atas salah satu tugas ini, yaitu tolabul ilmi. Ora usah dijawab, ning niki nggih renungan panjenengan 5 hari ini. Sudah seberapa semangat kita di dalam mencari ilmu agama. Nek rasane dereng, lah jane ya berarti aku urung ya ki jan kawit gemen jan maca Quran agen kaya kiye bel tahun ngesuk nek asih diwene urip nyong tok ngaji. Siap? Sini masih ada TPK Mulia, masih ada mungkin nanti ada jilid 2-nya. Nah, nanti disemangati lagi. Pengen sinau bacaan tuh, ada Ustadz Ayub, ada Ustadz, aduh lupa jadi. Rifki. Ini dari Bekasi ya. Nah, beliau Ayub dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini ada Ustadz dari Bekasi. Tugas 1 tahun nanti. Silahkan jenengan kepengen, sinau dan seterusnya. Insyaallah. 1 tahun nanti ada di Alkomar, gitu kan? Dan insya Allah besok santri baru akan mulai masuk nih, putra maupun putri. Ini nyuwun kali nyuwun donganipun, nggih. Nanti asrama putri insya Allah di sebelah timur Masjid Khalid bin Walid, itu pinggir jalan itu di sana. Ini lagi kita perbaiki, kita renovasi dan seterusnya. Punya dokter ya Ibu Dokter Rina. Ini beliau sekarang di Semarang dan Masya Allah beliau memberi kesempatan memanfaatkan rumahnya sebagai asrama santri putri insya Allah. Yang selama ini masih di Blambangan. Dan ini insya Allah pekan-pekan depan sampai renovasi jadi tempatnya akan di situ. Jadi pinggir jalan itu, pinggir jalan sebelah timur Masjid Khalid bin Walid insya Allah. Dan makanya saged kangge sinau sareng. Itu kan, sinau bersama. Oh, dandani bacaan. Tadi kan kita dengar bacaannya gimana? Aduh, jangan rasanya jadi ternyuh gitu kan. Kita setiap hari mungkin baca Al-Kahfi, tapi bacaan yang kayak gitu, jarang-jarang gitu kan. Nah, ini ya. Ini yang pertama ya, kita evaluasi muhasabah sudah seberapa semangat kita mencari ilmu agama. Yang kedua, khusus ini. Yuk jajal hari-hari terakhir di tahun 1444 Hijrah ini, kita evaluasi juga tentang ibadah sholat yang kita tunaikan. Jajal dievaluasi. Kijana aku sholatnya semakin bagus atau belum sih dan seterusnya. Kenapa? Ini ibadah yang paling utama. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholat. Sesungguhnya amal pertama yang kelak akan dihisab pada hari kiamat di antara amal-amal itu adalah sholat. Ya. Menunjukkan apa? Betapa tingginya kedudukan ibadah sholat. Pertama kali dihisab itu. Sehingga nanti nek enten setunggaling tiyang kok sholatnya bagus, amal-amal lain baru akan diperhitungkan. Puasane kaya ngapa, infak sedekah kados pundi, haji umrohnya seperti apa, seneng nulung wonge kados pundi. Nek salate niku kok sae, amal sanes badhe diperhitungkan.
Ning kosok wangsulipun fa ilam tajuslahu yen salate kok ternyata awon tidak bagus lam yungdar min syai'in a'malihi ba'du, tidak akan diperiksa lagi amal-amal yang lain sesudahnya. Oh, berarti penting banget jane kula panjenengan ikut setiap hari, bahkan kalau bisa setiap hari senantiasa mengevaluasi ibadah salat kita. Oh, dina iki nyong si salate si kaya ngapa ya? Khusuk apa ora ya? Gitu kan, hadir hati atau tidak ya, dan seterusnya. Apalagi karena perpindahan tak 1 tahun, ya coba kita evaluasi. Sudahkah dengan bertambahnya umur kita, kualitas sholat kita juga sudahkah semakin meningkat? Dan bicara kualitas berarti pripun? Ya kaifiahnya, ya kehusuannya. Kinten-kinten pun enten tambahan apa dereng? Saben taune pun enten tambahan kualitas salatnya napa dereng? Lo jek-jek boyko. Coba disinau malih ngaji babagan tata cara salat. Sering kami sampaikan. Jane ngangkat tangan teng salat si kepripun tata carane. Wong anu dicontohaken dening Nabi kok. Bahkan Nabi nggih pun dawuhaken sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jane nek saged kula panjenengan salate ya kados dene salatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngangkat tangannya bagaimana bentuk jari-jarinya ketika mungkin mengangkat tangan, setinggi bahu apa setinggi telinga, sedekap niku sing kados pundi, iktidal niku sing kados pundi, ngacung teng salat niku jane ngacunge kados napa dan seterusnya, nganggo utik-utik apa sing ngejejer bae dan seterusnya. Semua ada ilmunya. Jangan-jangan jenengan kagetan weruh wong ana sing salate keton beda, bukan karena yang beda itu salah, sebab jenengan sing ora tahu ngaji. Nah seperti itu. Milo kudu terus dadak. Syukur kepripun kualitas khusuk. Khusuk sin apa? Khusuk sin apa? Hadirnya hati di dalam sholat. Napa? Hati hadir. Punate napa dereng? Sholat ning atine mbuh nang ngendi ora. Punate gawene kok. Berarti berkualitas napa dereng? Dereng. Allahu Akbar kompor. Allahu Akbar sawah, Allahu Akbar pasar, Allahu Akbar ki putune nang ngendi, Allahu Akbar lah wis pokoke sing TV, sing sinetron, sing apa macam-macam. Berarti gimana? Belum khusyuk. Damen khusus kepripun? Nah, tadi yang di depan sudah di poin 1, disinauni bacaan sholat itu sebenarnya maknane nopo. Ini salah satu perkara yang bisa menguatkan kehusuan kita. Faham apa yang dibaca. Siap? Nopo? Faham apa yang dibaca. Masa sholat sedina ping 5. Berarti setahun niku berarti 360 ping 5. Pinten? 360 ping 5 pinten? Wis pokoke akeh lah ya. Akeh. Kayane ya 1700-an, ping 1700 dalam 1 tahun. Nek jenengan umure berarti nek mpun 50 tahun, berarti wis salat niku mpun ping pinten? Walau ya berarti pun 50.000 kali sholat. Masa egen tetep urung ngerti iki jane dongake maknane nopo, dongake maknane nopo dan seterusnya. Jangan-jangan sebab kula panjenengan mboten gatekke babagan sholat. Ki napa mboten? Milo kudu disinauni melih hari ini di akhir tahun 1444 Hijriah kita evaluasi. Oh berarti jane nyong ya urung gatekaken sholat temenanan ya. Nyong tok sinauni maning lah, men tata carane bener, syukur saya sepuh ya kudune saya khusyuk. Siap? Wis usah mikir neko-neko, wis ora usah duwe kepenginan kaya wong nom-nom. Dodol lapis ya wis dodol lapis boy, ora usah dadak kepengin Pajero, ora kepengin dadak Fortuner. Along bakul lapis kepengin Pajero malah pikirannya rekasat tok. Gitu kan. Wis tua maning gitu kan. Ya wis karo madan ngilo nyong wis tua ya kekarepane aja ora usah keduwuren gitu kan. Sudah, insyaallah salate khusyuk. Itu.
Wong bakul sayur pikirane ndadak neko-neko, sing ndadak kepengin omahe tingkat 3, sing ndadak kepengin duwe mobil 4. Lah ya salate gen mikirane kepriwe ya men batine akeh, priwe men batine akeh tok dan seterusnya. Yuk kita muhasabah. Ande besok masih ketemu 1445 Hijriah, jan niku anu begja banget, jangan sia-siakan. Kecuali kita harus meningkatkan kualitas salat kita. Siap? Wingi-wingi 1444 kualitas salat kita masih buruk. Ning tahun 1445 Hijrah kudu lebih apik. Siap? Insya Allah. Ini yang kedua, yang hari ini kita muhasabah. Termasuk muhasabah ibadah yang lain. Sudah seberapa bagus sih kualitas puasa kita? Apakah harta kita sudah mencapai nisab sehingga wajib dikeluarkan zakatnya? Kita evaluasi. Jangan-jangan jenengan selama ini ora tahu etang-etung, udah dinten iki jajal dikumpulaken gelange pira, kalunge pira, ali-aline pira dan seterusnya. Jebul mehana rong on ora tahu dihitung. Padahal nek rong on pun kenging nisab napa dereng? Kena nisab itu berapa? Kena zakat. Nek jenengan duwe hiasan, perhiasan kok punjul sekang 20 dinar. 20 dinar itu kalau setara gram itu sekitar 85 gram. Kok niku wis mandek ngene nyimpen niku kok mpun enten 1 tahun, maka di akhir tahun kena zakat 2,5%. Coba mangke kondur ngaos diitung nggih. Kalunge pirang gram, gelange pirang gram, ali-aline pinten gram, sing batangan pinten gram. Kok kayaknya pada nuran duwe ya, pandangannya pandangan kosong. Dihitung, coba dihitung, gitu kan? Jebul perhiasane 50 gram, duwite 40 juta nang tabungan, nang cash ana 10 juta. Nek di total-total berarti pinten? Oh, lebih dari 100 juta. Mestinya jenengan mengeluarkan zakat. Muhasabah, jangan-jangan kita tidak memperhitungkannya. Atau jenengan tumbas lemah ning sebab nopo lagi timbang duit nganggur nggo tuku lemah bae. Barang dituku lemah ini ku mboten nate ditanduri, mboten nate mungkin dimanfaatkan. Ya sudah, tanah itu juga menjadi kena zakat. Bukan dari hasil panenannya karena tidak pernah ditanami, dari nilai tanahnya. Kenapa? Karena tanah itu fungsinya sama dengan tabungan. Coba dihitung. Atau jangan-jangan ada di antara kita, ini kaitannya dengan ibadah yang lain. Ada yang belum punya niatan atau rencana sama sekali untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Maka akhir tahun 1444 Hijriah ini, yuk pancangkan niat. Umur wis 20 urung kepengen kaji, umur 20 urung tahu kepengen umroh, umur 20 urung tahu kepengen menunaikan 9 korban dan seterusnya. Pancangkan niat. Modalnya apa Rin? Niat yang kemarin sudah kami sampaikan, niat disit. Tekad yang kuat dulu. Soal putul utawa mboten putul, soal mampu menunaikan atau tidak jadi masalah. Ning kula panjenengan kudu wis duwe niatan. Lagi aku wis 50 tahun, lagi wis berarti kudune kepriye carane aku tayang umroh. Lah aku 20 tahun kepriye carane men aku tayang umroh dan seterusnya. Silahkan duweni niat. Insya Allah dengan niat yang kuat, tekad yang bulat, nanti Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk sampai ke sana. Nah ini bentuk muhasabah juga. Yang kemarin sudah kami sampaikan, sudah kalau udah ibadah maliyah, nggak usah ngitung kasil sedinane pinten, ora usah ngitung duit tabungan apa ora usah ngitung kira-kira dopete isi pira, ora usah dihitung. Sing penting kepripun? Niat dulu. Ini di akhir tahun. Jadi ibadah-ibadah yang lain harapannya nanti kemudian kita mampu menunaikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, sudah seberapa semangat kita berusaha menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Jajal hitung-hitungan akhir tahun ini. Cobi contohnya, tadi kan sholat yang wajib, sholat sunnahnya sekarang. Kinten-kinten tahun 1444 itu ada 360 malam. Berapa malam kita itu mampu menunaikan tahajud? Cok datung. Kinten-kinten setahun ini tahajud ping pinten?
Alhamdulillah Ustaz ya ana ping 3 kayane. Ping 3 berarti 4 bulan sepisan. Main? Lah aku lo malah jan setahun iki blas kok jan ora tau-tau wengi wong jan salat subuh bae ora mesti. Alah, malah nasil salat subuh bae ora mesti. Ayo perbaiki. Ingat syariful mukmin bi qiyamul lail. Mulyane tiyang iman ingkang beriman itu diukur dari apa? Qiyamul lailnya. Syukur nek saged saben dalu ampun ngantos bolong sekalipun hanya paket hemat. Berapa paket hemat? Hafalan ya. Enggak masalah 2 rakaat tambah 1 witir ning saben wengi. Kita evaluasi. Ternyata masih banyak yang bolong. Ingat, tahajud ini adalah sholat yang pertama diperintahkan sebelum sholat wajib 5 waktu. Dados saderenge sholat wajib 5 wekdal, Nabi lan orang-orang Islam niku pun didhawuhi ken tahajud. Nggih napa? Nguataken iman supaya apa? Mendongkrak derajat kita di hadapan Allah. Kepengin derajatnya dhuwur, tahajud. Ya dievaluasi. Oh berarti setahun ki ya jan aku yang minim banget jan. Meh bae ora tahu kayane kok lah. Paling yang Ramadan tok kowe melu salat tarawih ning angger dinten-dinten sanes jan dereng nate saged salatul lail. Jajal enggane esuk tahun 1445 masih hidup, jajal malam-malamnya hiasi dengan tahajud. Ayo kita evaluasi kaitannya dengan salat rawatib kita. Salat rawatib si salat napa? Salat yang mengiringi salat wajib, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Pun dilampahi. Nek bapak-bapak tak kayane kecil, ning anggar ibu-ibu lembuh we. Wong kadang ngarep ba'diyah, putune nangis. Arep qobliyah tanggung, kompore urip gitu kan. Arab qobliyah ternyata ada urusan ini urusan itu dan seterusnya. Nek bapak-bapak sih biasanya karo mong masjid engko dinteni karo qobliyah. Mongko bar rampung salam mawon esenten ba'diyah. Nah coba sambil kita evaluasi sudah seberapa serius kita menunaikan salat rawatib. Penting napa mboten? Salat sunnah rawatib niku fungsine nggo nambal kekurangan salat wajib kita. Tadi salat wajib kita jan akeh urung husuke, tambal dengan salat rawatib untuk menambal kekurangan. Termasuk salat duha dan seterusnya. Ginten-ginten sudah seberapa intensif kita itu menunaikan salat sunnah. Syukur ini. Evaluasi juga. Setahun ini 1444 Hijriah sinyong salat puasa sunnah si ping pira ya. Lah jan malah ora teyeng anane gur paling Muharram karo Dzulhijjah tok, Arafah karo Asyura. Jangan lupa ya, nanti sebentar lagi juga ada puasa sunnah. Puasa apa? 10 Muharram puasa apa? Puasa hari Asyura. Ya dilakoni jajar. Syukur sih mboten namung Asyura, mboten namung puasa Arafah kemawon. Ternyata kita bisa ndaud sehari puasa sehari tidak. Ternyata kita bisa puasa Senin Kemis. Ternyata kita bisa puasa Ayyamul Bid. Salah satu di antara kesunahan-kesunahan itu. Kita evaluasi sudah seberapa semangat kita menjalankan ibadah yang sunnah. Termasuk nanti kalau tadi kan urusan zakat, sekarang sedekah sing sunnah. Sudah seberapa semangat. Silahkan poin yang keempat ini juga menjadi bahan introspeksi bagi kita. Bisa dipahami? Jadi hari-hari ini di penghujung dari bulan Dzulhijjah, di penghujung tahun 1444 dievaluasi. Oh berarti aku sholat sunnah ya jane yakin kendo banget. Kayaknya jarang sedina bisa 12 rakaat. Lah malah jan ora mesti banget sing jenenge salat sunnah, wong salat wajib tok wis rasane begja banget. Oh ya jajal latihan, tahun ngarep tambahi dengan salat sunnah. Puasane nggih kados niku. Sedekahnya juga demikian. Ini yang keempat. Yang kelima, coba kita muhasabah, coba kita evaluasi. Selama ini sudah seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an? Coba, ini evaluasi lagi nih. Dekat dengan Al-Qur'an sih kepripun? Ya Al-Quran digledakna nang ngarepe kemudian didelengi kados niku. Ya,
Sudahkah kita melazimi membacanya? Ya. Ingat, ini juga standar kemuliaan. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, jika kalian kepengen tahu seberapa dekat kedudukanmu dengan Allah, maka cobalah kalian tengok seberapa dekat dirimu dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran adalah sarana supaya kita masuk kategori dihitung-hitung sebagai keluarganya Allah. Sebab Allah Nabi niku ngendika, inna lillahi ahlina minan nas. Saat temene Allah niku kagungan keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Ana menungsa sing dihitung sebagai keluarganya Allah. Mulia teman. Manhum ya Rasulullah, sinten niku ya Rasulullah, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang suka baca Quran. Nah kita coba tengok nih, kita evaluasi. Ada yang seumur hidup janurung tahu katam Quran? Ya orang anak kayaknya orang anak. Ya, coba targetkan. Jangan-jangan mungkin ada yang seperti itu, janurung tahu katam Quran. Kenapa? Maca Quran itu wajib baik. Angger ora wakinga tabaruk, ora tabaruk ar-Rahman. Nek malam jemuah ya wis sing diwaca ajek Yasin terus. Al-Baqarah urung tahu, Ali Imran urung tahu dan seterusnya. Coba didandani jenengan duwe target. Punya target enggak? Baca Quran punya target enggak? Setahun katam ping pinten? Lah ya sepisan loh gitu kan. Setahun sepisan? Setahun sepisan? Coba saya tanya, men bisa katam setahun sepisan, berarti jenengan paling tidak sedinten kudu maos Quran pinten? Berapa? Sehalaman kok. Insya Allah katam. Loh enggaknya kok ada orang sampai 1 tahun tidak menghatamkan Quran, ini berarti apa? Oh berarti belum masuk kategori orang yang dekat dengan Al-Quran. Syukur sih setahun ping rolas. Berarti keberapa? 1 bulan 1 kali katam. 1 bulan sekali katam berarti 1 bulan 1 hari 1 juz. Bikin target. Hari ini banyak kok komunitas one day one juz. Oh nanti kemudian bikin kelompok grup, nanti kemudian saling pantau. Rika wis maca purung dan seterusnya, supaya kita semangat baca. Ayo kita lazimi. Supaya kita masuk kategori yang dekat dengan Al-Quran. Coba dihitung-hitung tahun 1444 Hijrah kemarin kinten-kinten kula panjenengan niku pun katam ping pinten, coba setahun kemarin itu berapa? Bisa jadi mungkin ada di antara kita yang cuma 4, mungkin ada yang cuma 3 dan seterusnya. Kalau 3 berarti setahun kur ping 3 berarti 1 bulan 4 bulan sekali setidaknya katam. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Caranya kepripun? Baca Quran, lazimi saben dinten batesi. Oke orih lang rembar batesi, tambah ngasik ngesuke melih 2 lembar lagi, besoknya lagi 2 lembar lagi. Jadikan itu target kita. Mbok enten sing jan seumur hidup urung tahu katam Quran, jenengan kudu target. Pokoknya nyong urung arep mati nek urung tahu katam, nek kudu wis tahu katam Quran. Siap? Masa enggane ngantos seda urung tahu ngatamaken Quran. Bikin target. Mengko waya arep dicabut, lho kula nu dereng katam kula pun disit dicabut kados niku. Ngenyang kados niku. Ya bukan, maksudnya supaya kita itu lebih semangat di dalam berusaha untuk membacanya. Ini masalah membaca. Syukur ngapalaken. Iki sabut maning iki ngriki. Kepripun? Target lah, sudah target naik targetnya menora abot-abot. Saya tidak kepengen mati dalam keadaan kecuali hafal 1 juz Al-Quran. Berani? Berani? Orang usaha kakek 30 juz, kita wis tua-tua kados niki wis pokoke setidaknya saat ajal menjemput sudah hafal 1 juz dari Al-Quran. Siap? Kita berharap ini mendongkrak kedudukan kita di hadapan Allah. Sisa umur kita nggak tahu nih tinggal berapa. Sing swidak mungkin gari 3 tahun, sing 70 mungkin gari setahun dan seterusnya. Tapi targetnya tadi, pokoknya saat ajal menjemput harus sudah bisa 1 juz hafal Quran. Hafal juz amma baik. Siap? Yang menang baik.
Ayo semangat, jangan anggap sebagai beban, nikmati itu gitu loh. Ini kan target lah, masa nyong mati jan sejus bae ora apal gitu kan. Nah, nanti caranya kepripun bikin halakoh gitu kan. Oke, men bisa sejus apal jus ama apal bar maghrib jenengan salat maghrib jamangah ampun rin kondur kumpul karo kancane sing teng musala. Yuh pada setoran yuh gitu kan. Dikawis tambah pirang ayat kene setor gitu kan. Besok seperti itu, besok seperti itu, besok seperti itu. Kita berharap andai ajal menjemput sedang menghafal Quran. Siap? Pinten targetnya berapa? Juz ama. Juz ama saja udah. Nah, kaki-kaki ini kan ora usah target, ora usah dhuwur-dhuwur jenengan ditargeti 5 juz ya percuma kayane gitu kan. Berapa? 1 juz. Itu saja apa? Juz ama. Kinten-kinten pun angsal separuh napa dereng? Urung setengah juz dari juz apa? Mulai latihan. Andai besok ketemu tahun 1445 Hijriah, aku arep mulai ngapalna juz ama. Siap? Iya. Syukur sudahkah kita berusaha mentadaburi Al-Quran? Berusaha. Maca Quran ditambahi karo maknane. Sudah? Cok maos terjemahan? Saniki gampang, teng HP mesti enten, nggih. Digital Al-Qur'an dan iku jenengan maos jane ki artine kiye, sesekali jenengan coba pahami itu. Kuwi jenenge mentadaburi. Cuma nih pengen tanya, sing teng dalem dereng kagungan Quran terjemah cung. Pun kagungan sedanten? Iki arep dawai aja wediku malah kaya wedi banget wong arep dawai Quran terjemah malah pada wedi banget ngacung. Sing teng dalem dereng kagungan Quran terjemah cung. Tuh barang arep dawai yen dadakan terus pada ngacung mau. Coba yang tinggi saya pengen tahu, yang di rumah belum ada. Jujur yang di rumah belum punya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 masih punya. Nanti silahkan jenengan daftar catat. Nanti biar pulang bawa. Ning janji nama diwaca. Janji? Yuk gue kon janji kayak gue wedi mesti gitu kan. Dibaca, siap? Nanti dikasih sing teng dalam dereng kagungan terjemah Quran sing enten terjemahannya nanti dikasih. Tapi janji latihan diwaos. Niku Arabe diwaos kalih ngisore jane alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman, ya, welas asih, ya, penyayang dan juga pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Jangan baca. Ini namanya kita sudah berusaha nih untuk mentadaburinya. Syukur nanti sampai ketemu jane iki kandungannya ya, teng Al-Qur'an iki enten dawuh niki nggih, teng Al-Qur'an iki enten larangan ini dan seterusnya, sehingga kita semakin mantap berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Hari ini kita introspeksi. Siap? Lah mangke nek diwaos iki kok si artinya kayak gini sih jane apa sih? Nah, tanya kepada ustaz gitu kan. Datang ke Al-Qamar Ustaz Ayub niki kok artinya kados niki sih maksudnya kepripun? Ning aja nganggo bahasa Jawa. Nek kali Ustaz Ayub kali Ustaz Fikri niku jangan Rifki itu jangan bahasa Jawa. Ora mudeng. Mulane anggar ngalokna nganggo bahasa Jawa bae Ustaz Ayub karo Ustaz Rifki dalokna ning nganggo bahasa Jawa. Anu ora ngerti ora gitu kan. Gitu. Dan nanti sambil dipelajari lagi dan seterusnya. Ini supaya kita bisa mengukur seberapa sih kedekatan kita dengan Al-Quran selama ini gitu kan. Ini kan kitabnya kita umat Islam, hujahnya kita di hadapan Allah. Kenging nopo benjing teng alam kubur enten tiang ditakoni man robuka madinuka wa man nabiyuka kok bisa teyeng jawab. Ternyata kuncine sebab tiang niku wau sregep maos Quran. Ning ya mboten maos tok, mentadaburi dan berusaha mengamalkan kandungannya. Insyaallah selamat di alam kubur, selamat dalam perjalanan selanjutnya. Ini kelima. Keenam, yuk coba evaluasi. Sudah seberapa semangat di tahun ini kita berusaha menjalankan adab-adab Islam. Nah ini penting ini. Contoh adab makan minum. Nek yang Islam dahar ngunjuk didhawuhi dening Nabi kepripun? Ngagem asto tangan.
Ngadeg napa njaluk lungguh? Cok ndahar ngunjuk kalih asta kiwe? Temenan. Anu kelalen kok. Kelalen sedina ping 17. Coba jangan anggap sepele. Kita itu bisa mendapatkan pahala dari makan, dari minum yang kita lakukan kapan? Ketika makan minum kita pakai adab-adab Islam. Kita evaluasi. Jangan-jangan selama ini umur wis nganti swidak jan ora tahu urusan. Ndahar ngunjuk nganggo asta napa, diiringi dengan bismillah rumi napa mboten dan seterusnya. Coba komitmen dengan adab. Sakderenge ngunjuk bismillah. Ngagem asta kanan. Sampun ngunjuk alhamdulillah. Pahala, dahar ngunjuk pahala, dahar ngunjuk pahala. Berpakaian juga seperti itu. Nek syukur jenengan ngagem ageman kepripun? Tangan kanan dulu yang dimasukkan. Jangan lupa baca bismillah. Ingat, ada password supaya ketika melepas baju jin tidak bisa melihat ketika kita telanjang. Jenengan sakderenge nguculi ageman maos bismillah. Nek mboten pripun? Ada yang ngintip. Siapa? Jin. Jangan dikira. Jin itu, jin suka melihat-lihat seperti itulah. Nanti bisa menjadi sebab jadi gangguan dan seterusnya. Sebelum lepas, bismillah. Badhe ngagem, bismillah. Tangan kanan terlebih dahulu yang dimasukkan ke lengan. Baru kemudian tangan kiri. Sunnah. Mangke ngelepas berarti tangan kiri duluan dan seterusnya. Syukur karo ngilo, ngilo karo ndonga. Dongane kepripun? Cok ndonga napa mboten nang ngilo? Sedina ngilo ping pinten? Nek sedina niku ngilo ping gangsal. Mesti akhlake bagus. Asal karo ndonga. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin huluki. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka tolong baguskanlah akhlakku. Bagus banget. Yang kayaknya ora tau ndonga dadine yang ngerano ya kur kemayu tok gitu kan, begitu wis nganggo klambi kemayu ini kan tadi ngilo karo ndonga, insyaallah akhlaknya semakin bagus. Ini ada. Sehingga nanti pakai baju dapat nilai pahala, bercermin dapat nilai pahala, termasuk keluar masuk rumah pakai adab Islam, termasuk hidup bertetangga pakai adab Islam, termasuk dumateng tiang sepuh jenengan kalih adab Islam, termasuk sunah-sunah fitrah sing kelihatannya sepele kita pakai adab Islam. Sunah fitrah contohnya apa? Potong kuku. Seorang muslim itu kukune ken dipotong. Ayo, sing kukune dawa-dawa. Ini sunnah, kelihatannya sepele, tapi menunjukkan betapa cintanya kita terhadap agama Islam. Sehingga setiap harinya sikap, sifat, dan perbuatan kita dibimbing dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jajal dievaluasi. Oh, berarti selama ini ya nyong ya urung Islami ya. Wain jebres ya kurang ngomongnya tahu asin gitu dok. Jangan ora-ora tahmid kudune kepripun? Wain alhamdulillah. Jenengan mireng kancane alhamdulillah, jenengan ngucap napa? Yarhamukallah. Jenengan kok krungu kancane ndongaken yarhamukallah, jenengan balas ndonga kepripun? Cok kaya gue apa ora no, apa enggak lagi ngaji dok? Ini kan adab keseharian seperti itu. Dinggo supaya detik demi detik hidup kita itu punya nilai pahala. Tahun bingi kok dereng, naik ngesuk kota sipi nanggi tahun 1445, yuk jajal. Kita niatilah mulai tahun ngesuk aku tak komitmen lah dengan adab Islam. Makan minum kados sing dicontoh akan dening Nabi, ngagem-ageman nggih kados niku. Keluar masuk rumah yen ndonga. Gitu. Nanti keluar WC, ndongane napa? Dongane napa? Hufronaka. Masuk WC, dongane napa? Alhamdulillah. Tangan kaki kiri atau kaki kanan? Nah, masuk masjid. Dongane napa?
Alah ya ngomong umat tok. Men ketone tayeng gitu kan. Gimana doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duh Gusti, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Mlebu masjid sing digolet rahmat. Medal masjid jenengan dongane pripun? Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu keberkahan. Karunia sinapa? Ya men rezekine ombe rawake sehat kowe golek karunia dumateng Allah. Keluar masjid dongane kados niku. Ning mlebet masjid sing digolet napa? Rahmat. Hal sepele keseharian, tapi kalau kita melakukannya, insya Allah hidup kita jadi penuh berkah. Ini yang keenam. 7. Sudahkah amanah-amanah yang kita emban, kita telah menunaikan dengan sebagus-bagusnya. Setiap kita, kata Nabi, itu pemimpin yang pasti punya amanah. Mboten namung presiden, mboten namung menteri, mboten namung gubernur, mboten namung mungkin bupati, mboten namung mungkin kepala sekolah, kepala dinas. Setiap kita, kata Nabi, kulukum ra'in, saben-saben sira kabeh ki pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Amanah yang diembankan kepadanya. Mungkin jenengan jadi bendahara dasawisma, sudahkah menunaikan kewajiban dengan sejujur-jujurnya? Mungkin jenengan jadi bendahara RT, sudahkah menunaikan dengan sejujur-jujurnya? Termasuk nanti mungkin dengan berbagai jabatan-jabatan lain yang kita emban. Sekecil apapun itu, besok akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, hari ini di penghujung tahun jajal dievaluasi. Oh, berarti aku nyong dadi RT ya urung dadi RT sing main ya, urung urus karo tangga, urung urus karo wargane dan seterusnya. Oh, berarti aku dadi rama ya urung dadi rama sing main ya. Kenapa? Karo anak sifatnya begini dan belum perhatian dan silahkan. Setiap kita itu pemimpin. Evaluasi. Nah, termasuk nanti yang ke-8 terkait dengan interaksi kita dengan orang lain. Sudahkah kita menghiasi diri dengan akhlak mulia? Wis santun apa urung nek pangandikan? Jajal nggih, dievaluasi nggih. Mpun apa dereng kinten-kinten? Langgar karo tangga teparo sih biasanya wis pada santun banget nih, manggar karo bojone dewek nyong urung tayang kok Ustaz gitu kan. Kan kayak gitu kan ya. Anggar karo tanggane cah jan alus banget. Monggo pinarak rumiyin, badhe tindak pundi, monggo unjukane dipun kedapi, nek badhe dahar kula cepakaken. Alah karo tanggane apike pol. Karo bojone dewek kepripun? Rika barengan leh kayak genjot dewek. Alah karo bojone malah kenceng kaya kowe. Rika mari ngendi jane lunga-lunga bae. Karo tanggane be alus badhe tindak pundi malah karo bojone dewek kepripun? Mari ngendi jane lunga-lunga bae gitu kan. Latihan jajal dievaluasi, pun santun napa dereng kalih bojo. Pun meneng bae kabeh guys. Sudahkah kita bersikap tawaduk terhadap sesama, rendah hati? Seberapa tingkat kedermawanan kita? Oh, kayaknya kok egen kenceng banget, pelit banget, ya tahun ngarep didandani. Sudahkah kita termasuk orang yang komitmen dengan kejujuran? Sudahkah kita menjadi orang yang amanah, yang menepati janji, yang ringan tangan, suka nolong orang dan seterusnya? Jajal dievaluasi. Harapannya tahun depan harus menjadi yang lebih baik. Siap? Nah, yang ke-9 penting ini. Pokoknya 10 poin ini, 10 poin. Sudah luruskah niatan dari amal-amal yang kita lakukan? Nah, ini penting juga. Maksudnya kepripun? Yaitu bahwa amal-amal yang kita lakukan selama ini semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Coba dievaluasi. Kinten-kinten kula panjenengan saged salat jamaah sedinten ping gangsal. Sudahkah itu semua ikhlas, tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah? Kinten-kinten nek kula panjenengan sewulane mungkin sedekah mungkin 1 juta. Sudahkah atau berapa rupiah yang diantaranya yang ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah? Kinten-kinten nek jenengan sedinten maos Quran one day one juz, berapa ayat yang kita baca murni hanya untuk mencari ridho Allah dan berbagai kebaikan yang lain. Ingat, karena ikhlas atau tidaknya amal kita, inilah yang menjadi kunci diterimanya amal kita. Sebab nek dereng ikhlas percuma, amal niku mboten ditampi, gitu kan. Ingat, tanpa
lurusnya niat, amal hanya kesia-siaan, bahkan kehinaan. Nah, sambil didandani, oh berarti kayak gemen aku ngene nglakoni iki jane yen pamer ya. Aku saben dina Jumat mesti aweh Jumat berkat ning jeneng ngerane ora ana sing ngerti kok rasane nyongko ntelangsa sedih ya gitu loh. Lawe tiwas to gawe lawe to gawe enak jan ora ana sing ngalem gitu kan. Nah, berarti kalau didandani tahun ngarep dandani maning niate. Kenapa? Karena nanti menjadi kunci diterimanya amal seperti itu. Nah, terakhir yang ke-10, apakah kita masih suka menerjang larangan-larangan Allah? Kita evaluasi. Terkait dengan kedaliman terhadap sesama jajal, nopo lesane kula panjenengan tesi seneng ngrendengi tiyang sanes setahun niki kados nopo? Kinten-kinten tesi napa mboten nggih? Lah ya lumayan Ustaz. Tahun wingi ta tahun 1443 kayane setahun ana ping 200 swidak gitu kan. Tapi niki tahun niki ping 14 niki kula ngrendengi tiyang. Main banget gitu kan. Tahun depan kita tingkatkan lagi supaya kita lebih hati-hati. Ya, lesan kita, mata kita, tangan kita jangan-jangan masih suka mengambil milik orang lain dan seterusnya. Nah, kita evaluasi terkait dengan dosa riba, terkait dengan dosa zina, terkait dengan makan makanan yang haram, bahkan masihkah kita suka menampakkan aurat kepada yang bukan mahramnya dan seterusnya. Ini larangan-larangan yang juga butuh kita evaluasi. Oh, berarti nek ngesuk nyong kula tes diparingi kesempatan hidup, saya akan coba hindari ini semua. Nah, inilah 10 poin harapannya bisa menjadi bahan muhasabah. Siap kinten-kinten? Masih ada 5 hari sebelum masuk tahun baru. Nggih bermenung, nggih bermuhasabah. Jika hasilnya kok ternyata belum memuaskan Ustadz lah, kayaknya kok kulo kok kathah banget dosane, kulo kok tesih kathah kesalahane, kulo niku ngibadah mawon jan dereng berkualitas. Alhamdulillah, berarti jenengan wis sukses ngone muhasabah. Berarti kepripun? Jangan putus asa. Yo akhiri tahun ini dengan banyak istighfar. Yuk tahun ini kita tutup dengan taubatan nasuha. Awali tahun ini dengan berbagai kebajikan. Bertekadlah pokok kenek tahun ngesuk kok tesih urip. Saya tidak akan menyia-nyiakan umur kita. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kita. Dan kita akan manfaatkan tahun itu dengan sebaik-baiknya. Siap? Ini saja kaum muslimin harusadzakumullah, hanya contoh apa sih yang harus kita evaluasi kalau kita itu mungkin pengen bermuhasabah. Tujuannya nak niku-niku semua kok ternyata kita bisa sering mengevaluasinya tadi. Benjing teng dinten kiamat kita dimudahkan hisabnya, kita diringankan hisabnya karena kita banyak muhasabah dalam kehidupan dunia. Terakhir, bacalah surat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Maksudnya kepripun? Kebanyakan manusia itu rugi kaitannya dengan tambahan umur yang dia didapatkan. Umur bertambah, bukannya kemudian sangune tambah, pahalane tambah, ganjarane tambah. Boten. Kebanyakan manusia khusrin, kebanyakan rugi. Justru sing tambah nopone dosane. Yang tambah apanya? Catatan keburukan-keburukannya dan seterusnya. Naudzubillah. Makanya kebanyakan manusia seperti itu. Illa, kecuali alladzina amanu, kecuali wong-wong kang podo iman, wa amilu sholihat, sing podo beramal soleh, diwenehi urip setahun, ternyata digunakan berbuat baik ini, berbuat baik itu, nindakaken amal ini, amal itu dan seterusnya. Wa tawassaw bil haq, suka menasehat-nasehati dalam kebenaran, ora kurung ngrumpi tok ngrendengi tok, nggo nasehati tanggane, nggo nasehati dulure di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis dan juga saling menasihati untuk sabar di atas kebenaran. Niki nembe tiang-tiang ingkang beja. Nah, kita berharap dengan muhasabah tadi kita tidak termasuk orang yang husrin, orang yang merugi. Begitu saja kaum muslimin rahimakumullah, sudah jam 17 lebih 15 menit. Ini sekedar sebagai contoh
apa yang harus kita evaluasi di penghujung tahun. Kita berharap tahun depan kita masih diberi kesempatan hidup dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk banyak berbuat baik di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.